Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babun nahyi an su'alil imarah wa ikhtiyari tarkil wilayat idza lam yata'ayyan alaihi aw tad'u hajah. Yaitu satu bab yang menerangkan tentang larangan meminta jabatan dan memilih untuk tidak menjadi pejabat kecuali jika kita sudah ditunjuk untuk itu atau karena ada hajat yang lain. Hal ini didasari oleh beberapa nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Hari akhirat itu atau kampung akhirat, maksud di sini darul akhirah adalah jannah atau surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas bumi, dan juga untuk mereka yang tidak berbuat fasad atau kerusakan. Imam An-Nawawi rahimahullah menjadikan dalil ini untuk larangan meminta jabatan. Sebab biasanya seorang pejabat mau tidak mau dia harus melawan kesombongannya. Kalau tidak dia akan menjadi orang sombong. Dan realnya para pejabat memang mayoritasnya nggak mampu menahan tingginya kedudukan sehingga dia sombong. Ya, maka beliau mengutip ayat ini, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surga itu telah kami sediakan untuk mereka yang tidak ingin ulu fil ardi. Kata uluwan fil ardi tarafu'an ala khalqillah wa ta'adzuman alaihin wa tajabburan bihim, yaitu bertingkah sombong, angkuh, jumawa terhadap makhluk Allah yang lain. Jadi orang-orang yang masuk surga adalah mereka yang tidak sombong, yang bersifat tawadhu. Dan ini pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersifat tawadhu. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innahu auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad." Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku agar kalian bersifat tawadhu, sehingga tidak ada satu orang merasa lebih bangga, lebih tinggi, lebih terpakai dibanding orang lain. Kalau ada di hati kita itu lebih besar dari orang lain, lebih terpakai dari orang lain, lebih terpandang dari orang lain, sehingga kita merendahkan kaum muslimin yang lain, maka kita belum memiliki sifat tawadhu itu. Rasulullah SAW, beliau ini seorang nabi yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan makhluk yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah mengangkat nama beliau sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman,
wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat penyebutanmu. Diangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para mufassir mengatakan tidaklah disebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali langsung disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali muadzin dia mengumandangkan azan asyhadu an la ilaha illallah, maka akan diikuti setelahnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang bertasyahud, mengacungkan jarinya, telunjuknya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang mau masuk Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka harus diiringi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang beramal ikhlas karena Allah, maka dia pun dituntut untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutanmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat tinggi sekali kedudukannya. Tapi kalau kita lihat sejarah beliau, bagaimana muamalahnya? Beliau mengusap kepala anak yatim. Bertemu anak kecil, beliau mengucapkan salam, bahkan lebih dahulu mengucapkan salam. Bahkan berbicara dengan anak kecil, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Berbicara dengan anak kecil. Beliau sallallahu alaihi wasallam sering memegang pundak sahabatnya, memegang tangan sahabatnya, sangat akrab dengan mereka. Ini ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, beliau memang orang yang paling tinggi. Orang yang paling tinggi sekali jabatannya, kedudukannya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Dan juga disediakan untuk mereka yang tidak ingin fasad. Maksud fasad di sini bukan menebang hutan, bukan buang sampah sembarangan, bukan membakar hutan, bukan itu. Tapi ada fasad yang lebih parah, lebih buruk daripada itu, yaitu amalan bil ma'asi. Maksud fasad di sini adalah al-ma'asi. Kesyirikan itu fasad. Zina itu fasad. Ya, sombong itu fasad. Seluruh perbuatan dosa itu namanya fasad. Nah, surga disediakan untuk mereka yang meninggalkan al-fasad, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Wal akibatu lil muttaqin. Dan kesudahan baik itu memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian hadis yang pertama tentang dalil larangan meminta jabatan, yaitu an Abdurrahman ibn Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Samurah beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tas'alil imarata, wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan. La tas'alil imarah. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Jika engkau diberi jabatan tanpa engkau pinta, engkau akan dibantu. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia diberi jabatan tanpa dipinta. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi jika engkau meminta jabatan dan diberi jabatan setelah engkau meminta, maka engkau akan dibiarkan. Wukilta ilaiha. Engkau akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan menanggung beban jabatan itu sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sekali, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dan tidak terputus walaupun sekejap mata. Ya, kita disunahkan untuk senantiasa membaca setiap pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau membiarkan aku sendiri walaupun sekejap mata. Tarfata ain, sedetik saja,
kita minta kepada Allah untuk tidak ditinggalkan. Sebab kalau kita ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, sedetik saja kita akan celaka. Bagaimana selama dia menjabat 5 tahun, 10 tahun dia menjabat tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah satu kerugian yang besar. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menasehati Abdurrahman ibnu Samurah untuk tidak meminta jabatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam jabatan itu ada tanggung jawab. Wadzalika lama fiha minal mas'uliyah. Ada tanggung jawab. Ya, seluruh kemaksiatan yang ada di satu daerah. Ketika ya sang pemimpin di daerah itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dosa itu pun ditanggung olehnya. Anggap di wilayah Bogor. Kalau di wilayah Bogor ini beredar minuman keras di masyarakatnya, beredar perjudian, perzinahan dan yang lainnya, maka sang pemimpin ketika membiarkan itu ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia mungkin bisa berkelit, bisa ngumpet, bisa menutup muka. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini sangat berat sekali. Kemudian fiha ta'ab. Ada kelelahan, keletihan. Ya, bagi para pemimpin itu mereka akan lelah, akan letih. Kemudian banyak permintaan-permintaan dari masyarakat. Ya, sehingga kalau beban ini yang begitu berat, jika dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar." Wahai Abu Dzar. Ini sapaan. Ya, biasa Rasulullah SAW menyapa dengan santun, dengan sopan, ya, penuh dengan ketawaduan. Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna 'ala itsnaini wa la tawallayanna ma la yatimin. Rawahu Muslim. Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau ini orang lemah. Inni araka dha'ifa. Ini perkataan yang sangat halus sekali dalam bahasa Arab. Inni araka dha'ifa. Saya melihatmu seolah-olah kamu ini lemah. Bukan innaka dha'if, tidak mengatakan gitu. Rasul tidak mengatakan ya Abu Dzar innaka dha'if, sesungguhnya engkau ini lemah. Enggak. Sebab kalau perkataan innaka dha'if ini sudah pemastian. Tapi kalau inni araka dha'ifa, sesungguhnya aku melihat engkau orang yang lemah. Bisa jadi kuat, tapi dalam pandangan Rasul beliau orang lemah. Gitu ya. Inni araka dha'ifa. Dalam pandanganku engkau ini orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku menyukai engkau sebagaimana aku menyukai diriku sendiri. Dan ini karakteristik orang beriman. Saling menasehati dan menyukai kaum mukminin yang lain sebagaimana menyukai untuk kebaikan dirinya sendiri. Kemudian beliau menasehati, ya, la ta'amaranna 'ala itsnaini. Janganlah engkau menjadi pemimpin walaupun hanya untuk 2 orang. Wala tawallayanna ma la yatim, dan janganlah engkau ya mengurus harta anak yatim. Karena ada mas'uliyah. Ya, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan tentang karakteristik Abu Dzar radhiyallahu an. Ini bukan berarti lemah fisik atau lemah akal yang dimiliki oleh Abu Dzar radhiyallahu an. Konon Abu Dzar ini radhiyallahu an, dia itu orang yang sangat zuhud. Beliau orang yang sangat zuhud dan sangat menghinakan dunia itu. Sangat hina dunia di hadapan Abu Dzar. Sehingga Abu Dzar pernah satu hari berfatwa
tentang haramnya mengumpulkan harta walaupun dia telah mengeluarkan zakat karena zuhudnya terhadap dunia. Dan kalau orang memiliki karakteristik seperti ini, kalau menjadi pemimpin yang mana satu negara harus punya uang banyak untuk mengurus masyarakat, itu tidak akan jalan perekonomian masyarakat. Ini ternyata sisi kelemahan Abu Dzar, gitu ya. Jadi sisi lemahnya itu dikarenakan terlalu zuhud dan terlalu menghinakan dunia. Nggak mau dunia sama sekali, gitu ya. Orang yang terlalu zuhud, ya, tidak mau memegang harta, kemudian jadi pemimpin, ini rakyat akan sangat sengsara sekali. Maka Rasulullah SAW ketika mengetahui itu, beliau menasihati untuk tidak menjadi pemimpin. Ini sisi kelemahan Abu Dzar. Ya, bukan berarti lemah akal, bukan berarti lemah fisik. Tapi ada satu kekurangan kalau jadi pemimpin. Tapi kalau jadi yang lain, beliau terdepan. Gitu ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini adalah satu dasar, ya, pendalilan tentang keharusan seseorang untuk menjauhi jabatan kalau memang dia tidak mampu, dan juga larangan untuk meminta jabatan. Banyak orang-orang yang meminta jabatan, bahkan dalam setiap pemilihan umum di negeri kita, itu mereka bukan meminta lagi, mengiklankan dirinya untuk dipilih, gitu ya. Meminta jabatan. Dan mereka berdalil bahwa dahulu Nabi Yusuf alaihissalam pun meminta jabatan. Padahal pendalilannya sepertinya keliru. Dikarenakan apa? Kalau kita lihat sejarah sebelumnya, dalam surat Yusuf diceritakan ayat 54 dan 55, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perkataan raja dan juga Yusuf alaihissalam, wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Raja ini mengatakan, datangkan Yusuf kepadaku, aku akan mengangkatnya dia di hadapanku dan menjadi orang yang sangat berkedudukan tinggi. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika sang raja ini berbicara dengan Yusuf, mulai ada dialog antara raja dengan Yusuf, maka raja itu pun mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau wahai Yusuf pada hari ini mempunyai jabatan yang begitu tinggi dan dipercaya. Di hadapan kami engkau memiliki jabatan yang tinggi dan dipercaya. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Kemudian Yusuf mengatakan, jadikan aku sebagai bendahara negeri ini, sesungguhnya aku ini orang yang mampu menjaga dan juga berpengalaman. Berarti di sini Yusuf alaihissalam itu tidak meminta jabatan. Tadinya beliau diangkat menjadi kedudukan yang sangat tinggi, beliau hanya meminta yang lebih rendah, yaitu jadikan saya bendahara negeri ini. Setelah ada tawaran menjadi orang yang berkedudukan yang sangat tinggi sekali. Ini seperti orang yang mengatakan, saya beri engkau tanah 1000 hektar. Orang itu mengatakan, gak usah, berikan saya saja 1 hektar untuk membuat pondok pesantren. Tawarannya tadinya 10.000 hektar atau 1.000 hektar, tapi dia hanya meminta 1.000 hektar saja untuk saya jadikan pondok pesantren. Ini Yusuf alaihissalam seperti itu. Beliau tidak meminta jabatan, tapi diberikan jabatan yang begitu tinggi, lantas meminta hanya menjadi bendahara negeri. Jadi tidak ada Yusuf alaihissalam meminta jabatan. Jabatan itu kalau diberikan oleh seorang yang memang berpengalaman, mampu memilih, ya, kepada seseorang, dan dia ditunjuk untuk menjabat satu daerah, satu negeri, satu divisi, insya Allah itu adalah satu kebaikan. Tapi yang buruk kalau seseorang itu memang, ya, meminta sendiri, tamak terhadap jabatan, maka itu alamat buruk untuk dirinya. Kemudian hadis yang terakhir,
An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya kalian wahai para manusia akan sangat mengejar jabatan. Satahrisuna 'alal imarah. Kalian akan sangat mengejar jabatan dan kedudukan. Dan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dia sekarang dikejar, tapi pada hari kiamat akan menyesal. Sebab dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud hadis ini adalah mereka yang diberikan jabatan dan melalaikan jabatannya. Melalaikan rakyatnya. Itu akan menjadi nadamah, menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kalau tidak, kalau dia seorang pejabat dan memang seorang pejabat yang adil, dia mengayomi rakyatnya, ya, dia merakyat jabatannya itu, pejabatnya itu, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan pada hari kiamat, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mayoritas manusia kepanasan, hanya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, berteduh, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-imamul adil. Seorang imam, seorang pejabat yang adil. Kedudukannya tinggi. Sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia imam adil. Sehingga maksud hadis di sini yaitu mereka yang mencari jabatan kemudian yang menyesal pada hari kiamat, yaitu para pejabat yang lalai dalam jabatannya. Kemudian, ya, sebagian salaf mengatakan tentang jabatan ini, ya, qala ba'du salaf awwaluha malamah wa awsatuha nadamah wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah. Jabatan itu pada awalnya adalah celaan. Banyak pejabat yang dicela. Hampir seluruh, ya, pemimpin dunia ini mereka mendapatkan celaan dari rakyatnya. Ada celaan dikarenakan memang rakyat tidak puas. Rakyat menilai, ya, tidak merakyat, sehingga dicela. Banyak sekali celaan-celaan yang buruk sekali untuk para pejabat. Ya, awwaluha malamah wa awsatuha nadamah. Di tengahnya, pertengahannya ada penyesalan. Menyesal kenapa dulu mencalonkan, kenapa dulu meminta jabatan. Wa akhiruha, dan pada akhirnya pada hari kiamat, khizyun yaumal qiyamah. Ada kerendahan, ada kehinaan pada hari kiamat. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.